Saudari-saudaraku terkasih, perumpamaan gandum dan ilalang adalah simbol kebaikan dan kejahatan yang ada dalam diri kita manusia. Dan menarik jika kita merenungkan dalam perspektif spiritualitas hidup batin kita masing-masing sehari-hari. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah Allah yang menabur kebaikan. Allah yang menabur benih gandum. Kita manusia diciptakan serupa dengan Allah, baik adanya. Setiap manusia itu baik dengan keunikannya masing-masing. Lalu kemudian iblis menabur kejahatan di hati manusia. Menabur ilalang. Tapi karena manusia diciptakan baik, dasarnya baik, iblis itu tidak pakai cara kasar. Maka dalam Injil dikatakan iblis itu malam hari, gelap, operasi senyap, menebarkan ilalang itu. Maksudnya apa? Iblis pakai cara yang halus untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan manusia. Saya yakin Anda kalau disuruh di sini misalnya, ini Oma ini sampingnya dipukul sekarang gitu ya, pasti nggak mau. Karena apa? Ya dasarnya baik. Ngapain mukul orang tiba-tiba? Maka nggak pakai cara yang sedemikian kasar gitu. Iblis itu pinter. Maka dia pakai itu cara menggoda, halus. Pikiran-pikiran dalam hati kita, dalam benak kita. Allah, ambil aja dikit, nggak apa-apa, ambil aja. Nah terus lama-lama ya, dikit, akhirnya korupsi. Nah itu dosa. Hidup orang menderita karena uang mereka untuk kepentingan pribadi. Atau hal yang sederhana ya. Allah bohong sedikit sama istri atau sama suami nggak apa-apa lah. Males apa-apa cerita nanti debat. Ini kan hal kecil. Ya memang hal kecil. Tapi terus menyembunyikan lama-lama komunikasi tidak jalan. Terus ribut. Terus keluarga berantakan. Nah itu dosa. Ini mulanya kecil. Halus. Tapi bisa berakibat dosa berat. Orang yang kita sayangi jadi menderita. Adik-adik juga. Teman-teman muda ya. Nonton YouTube. Main game sebentar aja. Ya lama-lama keterusan, 3 jam, 4 jam, tidak belajar, nilainya hancur, terus diomelin mama, marah, melawan mama, dosa. Jadi awalnya kecil, tapi bisa berujung dosa, itulah godaan. Tanpa kadang-kadang kita sadari. Di sini iblis itu sungguh-sungguh ya, dia pakai cara yang halus, pelan-pelan tanpa kita sadari sampai kita berbuat jahat dan menjauh dari Tuhan. Nah sebaliknya Roh Allah itu membuat kita punya semangat, terdorong untuk berbuat baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Apakah kita itu bisa bebas dari godaan dan dari segala yang jahat? Petani gandum akan tahu bahwa ilalang itu akan tumbuh bersama dengan gandum yang ia tanam. Minimal pasti ada yang kena hama ilalang. Apalagi kalau ada yang sengaja menyebarkan ilalang itu. Artinya perumpamaan ini mau mengatakan bahwa dalam hidup manusia yang sejak semula diciptakan baik oleh Allah,
itu bisa diganggu oleh iblis. Bisa digoda oleh iblis, siapapun tidak terkecuali. Iblis sebagaimana ilalang akan menggerogoti hidup kita, sehingga menghambat pertumbuhan hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Iblis akan selalu menggoda. Dan kejahatan serta ketidaksempurnaan ada dalam diri kita dan ada di sekitar kita. Apa yang dialami bangsa ini, itu juga orang-orang yang tergoda oleh iblis, membuat masyarakat sengsara. Ini realitas yang tidak bisa kita hindarkan. Satu sisi kita harus memang melawan godaan, melawan yang jahat, melawan dikatakan itu memang musuh. Musuh petani gandum pemilik ini. Harus dilawan satu sisi. Tapi di sisi lain, kita juga diajak untuk menerima realitas ini. Ketidaksempurnaan ini. Kita stres sendiri. Bisa gila kan. Kalau kita tidak bisa menerima ketidaksempurnaan. Tidak bisa menerima yang tidak ideal. Karena pada akhirnya tidak ada yang tidak digoda iblis. Mengenai ketidaksempurnaan, saya terkesan dengan cerita sepasang suami istri. Ini tentang istrinya ini cerita tentang suaminya yang ngorok kalau tidur. Saya saja kalau ada teman romo itu sekamar ngorok itu saya nggak bisa tidur, susah. Ini istrinya mau tidak mau tidur dengan suaminya yang tukang ngorok. Nah, ngoroknya tidak biasa. Yang ngorok kan macam-macam ya. Ada yang ngorok tipe 1, tipe yang tidak terlalu parah begitu ya. Ini tipe kayak katak kecepit gitu ya. Dari suaranya ini. Masih oke lah gitu ya. Yang kedua lebih parah sedikit ya, tipe bebong, nah, kita tahu nih. Yang ketiga ini parah, bukan kayak hewan lagi, ini tipe genset yang ketiga nih. Oh parah. Ini suaminya tipe yang ketiga, saudari-saudara. Dan yang menarik apa? Si istri ini bilang, Romo awalnya itu saya sulit nih menerima suami saya. Tapi setelah saya renungkan, lama-lama ya sudahlah. Hanya pada saat tidur saja memang suami saya menjengkelkan. Tapi saya bisa terima itu ya. Karena sepanjang hari dia orang yang baik, perhatian, dan bertanggung jawab. Ya sudah, diterima ketidaksempurnaan suaminya. Maka ada dua konsekuensi dari realitas ini, ya, gandum dan ilalang ini. Yang pertama, kita mesti belajar berdamai dan bersabar terhadap ketidaksempurnaan. Ya. Kita mungkin punya kekurangan, entah itu fisik, mental, ya. Kita punya mungkin luka masa lalu, dikecewakan orang yang kita cintai dan membuat hidup kita tidak gembira. Maka pelan-pelan kita perlu sabar mengobati luka yang menganga dalam itu. Kita perlu berdamai, menerima ya ketidaksempurnaan, kejelekan yang pernah kita alami, kita miliki dalam hidup ini ya. Mohon agar Tuhan membuat saya sembuh, berdamai dengan pengalaman yang menyakitkan. Itu yang pertama, berdamai. Nah yang kedua, kita hidup dalam tegangan yang terus-menerus. Antara memilih roh Allah dan roh jahat itu, iblis itu. Yang berbisik dalam hati kita. Pilihan di pihak kita. Kita mau ikut suara Allah atau suara iblis.
Kita harus cermat pada gerak batin kita ini. Ini suara Tuhan bukan ya? Iblis seperti yang saya katakan tadi, dia pinter. Kalau kita ini orang baik digoda pelan-pelan, ada yang dibuat merasa bersalah. Jadi ada orang baik mungkin melakukan suatu kesalahan, jatuh dalam dosa, dibuat merasa bersalah terus, sedih terus, sampai putus asa dan tidak berbuat apa-apa. Wah, itu setan senang. Karena kita enggak maju. Kalau Anda punya kelemahan, iblis juga akan selalu menggoda pada titik lemah Anda. Pasti. Maka sadari di mana kelemahanmu. Karena iblis akan menyerang titik lemah kita, dihajar terus. Maka tidak heran kalau kita itu ngaku dosanya itu saja. Ya karena memang begitu. Roh jahat akan menggempur titik lemah kita. Sedangkan ciri suara Roh Allah akan senantiasa mendorong kita dekat dengan Tuhan. Dalam bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Tuhan itu membantu kita. Walaupun kita ini lemah, Roh Allah akan mengingatkan kita untuk tegas terhadap godaan. Jangan diambil. Enaknya tidak seberapa dengan hukuman yang mungkin kamu tanggung. Roh Allah akan memberi kita rasa sesal setelah kita melakukan perbuatan dosa dan mendorong kita pada pertobatan. Itu Roh Tuhan. Maka kalau masih punya penyesalan, bagus. Artinya Roh Allah Anda dengarkan. Kalau melakukan kesalahan tidak merasa bersalah, lah itu parah. Sakit itu. Hal ini seperti dikatakan dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini, kau berikan kesempatan untuk bertobat apabila mereka berdosa. Jadi ada kesempatan untuk bertobat kalau kita mengakui kelemahan kita, kesalahan kita. Roh Allah akan memberi peneguhan dengan rasa sukacita dan damai jika kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Semoga saudari-saudara kita mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan dan juga senantiasa berusaha berjuang memilih untuk mengikuti dorongan Roh Allah. Amin.